Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Vinatri Wahyuni MPD, selaku dosen mata kuliah Kalkulus Integral. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat dipertemukan pada perkuliahan kali ini dalam mata kuliah Kalkulus Integral. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kalkulus Integral. Di sini, kelompok kami akan membahas materi tentang integral tentu. Untuk mengawali perkuliahan kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Adiba Ilyun Nada. Yang kedua, Lia Indah Cahyani. Yang ketiga, Khairun Nisa Astifara. Yang keempat, Marsa Istiana Salsabila. Yang kelima, Sinta Sari Dewi. Yang keenam, Anita Salsabila. Materi yang akan disampaikan kelompok kami yaitu 1. Pengertian integral tentu. 2. Teorema dasar kalkulus. 3. Sifat-sifat integral. Dan yang keempat, bantuan penghitungan integral tentu. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama, pengertian integral tentu. Integral tentu atau definite integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan. Hampir sama dengan integral tak tentu, namun integral tentu mempunyai nilai batas yang telah ditentukan. Batasan tersebut disebut sebagai batas atas dan batas bawah. Pengoperasian integral tentu sama dengan integral tak tentu. Hanya saja, nilai A dan B disubstitusikan dalam fungsi hasil integral sebagai berikut. Integral dengan batas A sampai B fx dx sama dengan fx dengan batas A sampai B sama dengan fb min fa. Contohnya, 1. Integral dengan batas 1 sampai 3 4x pangkat 3 dx sama dengan 1 per 3 plus 1 dikali 4x pangkat 3 plus 1 dengan batas 1 sampai 3 sama dengan 1 per 4 kali 4x pangkat 4 dengan batas 1 sampai 3 sama dengan x pangkat 4 dengan batas 1 sampai 3 sama dengan 3 pangkat 4 min 1 pangkat 4 sama dengan 81 min 1 sama dengan 80. Contoh yang kedua, integral dengan batas 1 sampai 2 1 per x pangkat 3 dx sama dengan integral dengan batas 1 sampai 2 x pangkat min 3 dx sama dengan min 1 per 2x kuadrat dengan batas 1 sampai 2 sama dengan min 1 per 2 kali 2 kuadrat min 1 per 2 sama dengan min 1 per 8 plus 1 per 2 sama dengan 3 per 8. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Adiba. Teorema dasar kalkulus. Yang pertama, teorema A. Jika f kontinu dan mempunyai antiturunan f pada selang a, b, maka integral a sampai b fx sama dengan fb min fa. Contoh, hitung integral 0 sampai pi 3 sin x dx.
Penyelesaiannya, kita integralkan terlebih dahulu sin X menjadi min cos X sama dengan min 3 cos X dari 0 sampai pi sama dengan min 3 dikali cos pi yaitu min 1 dikurangi min 3 dikali cos 0 yaitu 1 sama dengan 6. Contoh yang kedua, hitung integral dari min 4 sampai min 1 7 dx. Penyelesaiannya, kita integralkan terlebih dahulu 7 menjadi 7x sama dengan 7x dari min 4 sampai min 1 sama dengan 7 dikali min 1 dikurangi 7 kali min 4 sama dengan min 7 plus 28 sama dengan 21. Lanjut ke teorema B. Jika f dan g terintegralkan pada selang a, b dan jika k merupakan konstanta, maka kf dan f plus g terintegralkan. Dari pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan menjadi 3 rumus, yaitu a, integral a sampai b kfx dx sama dengan konstantanya kita keluarkan terlebih dahulu, yaitu k integral a sampai b fx dx. Untuk yang B, integral A sampai B fx plus gx dx sama dengan kita pisahkan terlebih dahulu atau mengintegralkan kedua-duanya dengan cara memisahkannya menggunakan tanda penjumlahan, yaitu sama dengan integral A sampai B fx plus integral A sampai B gx dx. Untuk yang C, caranya sama seperti yang B, tetapi yang C dipisahkan menggunakan tanda pengurangan. Lanjut. Contoh 1. Hitung integral dari min 1 sampai 2 4x min 6x kuadrat dx. Penyelesaiannya, kita keluarkan dahulu konstantannya yaitu 4 dan 6 sama dengan 4 integral min 1 sampai 2x dx min 6 integral min 1 sampai 2x kuadrat dx. Kemudian kita integralkan x menjadi x kuadrat per 2 dan x kuadrat diintegralkan menjadi x pangkat 3 per 3 sama dengan 4 dikali 3 per 2 dikurangi 6 kali 3 sama dengan min 12. Contoh yang kedua, hitung integral dari 0 sampai pi per 2 cos x plus sin x dx. Penyelesaiannya yaitu kita integralkan terlebih dahulu cos x menjadi sin x dan sin x menjadi min cos x, yaitu sama dengan sin x dengan batas 0 sampai pi per 2 plus cos x dari 0 sampai pi per 2 sama dengan 1 plus 0 ditambah min 1 plus 0 sama dengan min 2. Perkenalkan, nama saya Lia Indah Cahyani, NIM 20106 151, kelas B2 TMR. Di sini, saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Marsha. Kali ini, saya akan membahas mengenai materi
Sifat-sifat integral tentu. Sifat-sifat integral tentu yang pertama yaitu teorema A, sifat penambahan selang. Teorema ini berlaku jika integral A sampai C fx dx sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx. Contoh, integral 0 sampai 2 2x dx sama dengan integral 0 sampai 1 2x dx ditambah integral 1 sampai 2 2x dx. Nah, apabila kita integralkan itu hasilnya sama. Sifat yang kedua yaitu teorema B, sifat pembanding. Jika f dan g terintegralkan pada a, b dan jika fx kurang dari gx untuk semua x dalam a, b, maka integral a sampai b fx dx kurang dari sama dengan integral a sampai b gx dx. Yang ketiga yaitu teorema C, sifat keterbatasan. Teorema ini berlaku jika f diintegralkan pada a, b dan jika fx lebih dari sama dengan m kecil kurang dari sama dengan m besar untuk semua x dalam a, b, maka m kecil kali b min a kurang dari sama dengan integral a sampai b fx dx kurang dari sama dengan m besar dikali b min a. Untuk membuktikan ketaksamaan sebelah kanan, andaikan gx sama dengan m besar untuk semua x adalah a, b, sehingga menurut teorema B adalah integral a sampai b fx dx kurang dari sama dengan integral a sampai b gx dx. Tetapi integral a sampai b gx dx sama dengan integral a sampai b m besar dx. Nah, kalau kita integralkan itu hasilnya menjadi mx dengan batas bawah a dan batas atas b. Hasilnya yaitu sama dengan m kali b min a. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Sinta. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Lia Indah Cahyani mengenai pendiferensialan integral tentu terhadap batas-batasnya. Andaikan f diintegralkan pada batas a, b, dan andaikan x titik sembarang dalam batas a, b, maka untuk tiap x integral dari a sampai x f dt adalah sebuah bilangan unik atau tunggal dan gx sama dengan integral dari a sampai x f dt. Teorema D. Pendiferensialan integral tentu. Andaikan f kontinu pada batas AB dan andaikan x atau variabel titik dalam batas A, B, maka integral kurung kurawal integral dari A sampai x f dt sama dengan fx. Bukti jika gx sama dengan integral dari a sampai x f dt, kita harus memperhatikan bahwa g aksen x sama dengan limit h mendekati 0 g dalam kurung x plus h min gx per h sama dengan fx. Kita lanjut ke contoh. Cari integral kurung kurawal
integral dari 0 sampai x kuadrat 3t-1 dt. Untuk menyelesaikannya, integral dari integral dari 0 sampai u 3t-1, di mana u sama dengan x kuadrat, maka du kurung kurawal integral dari 0 sampai u 3t-1 dikali dxu sama dengan 3u-1 dikali 2x, maka hasilnya 6x kuadrat min 2x. Selanjutnya teorema E. Teorema nilai rata-rata untuk integral. Jika f kontinu pada batas AB, maka terdapat suatu bilangan antara A dan B sedemikian sehingga integral dari A sampai B ft dt sama dengan fc dikali B min A. Menurut teorema nilai rata-rata untuk integral yang diterapkan pada G, terdapat suatu titik C dalam batas A, B sedemikian sehingga GB min GA sama dengan G aksen C dikali B min A, yaitu integral dari A sampai B ft dt min 0 sama dengan G aksen C dikali B min A. Selanjutnya, bantuan perhitungan integral tentu akan dijelaskan oleh saudari Khairunisa Astifara. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Sinta Sari Dewi. Poin yang keempat yaitu bantuan penghitungan integral tentu. Penghitungan integral tentu secara umum yaitu dengan mencari suatu integral tak tentu dan menerapkan teorema dasar kalkulus, seperti dalam contoh integral x pangkat 2 dx dari 1 sampai 2 sama dengan 1/3 x pangkat 3 dari 1 sampai 2 sama dengan x pangkat 3/3 dari 1 sampai 2. X-nya diganti menjadi batas atas dikurangi batas bawah, menjadi sama dengan 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan 8 dikurangi 1/3 sama dengan 7/3. Selain itu, bantuan penghitungan integral tentu dapat dilakukan dengan metode substitusi atau menggantikan dengan mengubah integral yang kompleks menjadi bentuk sederhana dengan mengandaikan sebagai u dan menurunkannya menjadi du. Teorema A. Substitusi dalam integral tak tentu. Jika G adalah fungsi yang terdiferensiasikan dan f besar adalah anti turunan dari f kecil. Rumusnya, jika u sama dengan gx, maka integral f gx dikali g aksen x dx sama dengan integral fu du sama dengan f besar u plus c sama dengan f besar gx plus c. Contohnya, cari integral sin akar x per akar x dx. Penyelesaiannya yaitu dengan mengandaikan u sama dengan akar x dan dx sama dengan 2 akar x kali du. Maka integral sin akar x per akar x dx sama dengan integral sin akar x
per akar X dikali dx-nya diganti menjadi 2 akar X du sama dengan 2-nya dipindah ke depan menjadi 2 integral sin U kali du sama dengan 2 dikali min cos U plus C sama dengan min 2 cos akar X plus C. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anita Salsabila. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Khairunisa Astifara, yaitu mengenai teorema Pi. Substitusi dalam integral tentu. Jika G mempunyai turunan kontinu pada batas A, B, dan F kontinu pada nilai G, maka integral dengan batas A sampai B F Gx kali turunan Gx dx sama dengan integral dengan batas GA sampai GB Fu du. Menurut teorema dasar, integral Fu dengan batas bawah GA sampai batas atas GB sama dengan FGB min FGA. Nah, di sini ada contoh. Hitung integral dengan batas pi kuadrat per 9 sampai pi kuadrat per 4 cos akar X per akar X dx. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita misalkan, misal akar X itu sama dengan U, maka turunannya du sama dengan dx per 2 akar X atau dx sama dengan 2 akar X du. Nah, tadi akar X kita misalkan dengan U ya, maka akar X-nya ini kita ganti dengan U. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian 2 ini kita keluarkan. Sehingga diperoleh 2 kali integral dengan batas pi kuadrat per 9 sampai pi kuadrat per 4 cos U per U kali U du. Nah, ini tadi batasnya kan pi kuadrat per 9 sampai pi kuadrat per 4. Kita ubah menjadi pi per 3 sampai pi per 2. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. X sama dengan pi kuadrat per 9. Maka tadi U kan sama dengan akar X. Maka X-nya kita ubah jadi pi kuadrat per 9. Nah, sehingga diperoleh pi per 3. Begitu juga dengan pi kuadrat per 4. Caranya sama. Jadi U sama dengan pi per 2. Sehingga batasnya berubah menjadi 2 kali integral dengan batas pi per 3 sampai pi per 2 kali cos U per U kali U du. Nah, U-nya ini kita coret. Jadi tinggal cos U, kemudian cos U ini kita integralkan jadi sin U, kemudian U-nya ini kita ganti dengan pi per 3 dan pi per 2 sehingga diperoleh hasilnya yaitu 2 min akar 3, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang penggunaan simetri. Nah, penggunaan simetri ini ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Untuk yang fungsi genap itu memenuhi jika f min x sama dengan fx. Dan fungsi ganjilnya itu memenuhi jika f min x sama dengan min fx. Menurut teorema C, yaitu f fungsi genap jika integral dengan batas min a sampai a fx dx sama dengan 2 kali integral dengan batas 0 sampai a fx dx. Kemudian untuk fungsi ganjilnya itu memenuhi jika integral dengan batas min a sampai a fx dx sama dengan 0. Nah, ini ada contohnya. Buktikan bahwa integral min 5 sampai 5x pangkat 5 per x kuadrat plus 4 dx ini fungsi ganjil. Disuruh membuktikan ya. Nah, ini kan fx-nya kan sama dengan x pangkat 5 per x kuadrat plus 4. Nah, ini kita ganti dengan min
X, karena sesuai dengan teorema C tadi ya. Jadinya X-nya kita ganti dengan min X, diperoleh seperti ini. Kemudian kita jabarkan. Nah, kalau min X kuadrat itu kan jadinya X ya. Jadi X kuadrat tuh. Kemudian yang ini kan tetap ada minnya. Minnya kita keluarkan. Sehingga diperoleh F min X sama dengan min Fx. Seperti itu. Jadi terbukti bahwa ini merupakan fungsi ganjil. Sehingga integralnya sama dengan 0. Sesuai dengan teorema C tadi. Nah, contoh yang kedua yaitu integral dengan batas min pi sampai pi cos X per 4 dx. Nah, kita selesaikan ini dengan cara Fx sama dengan cos X per 4. Cos ini fungsi genap. Karena cos fungsi genap, maka Fx fungsi genap. Karena fungsi genap, maka kita pakai rumus teorema C yang fungsi genap. Yaitu rumusnya tadi kan 2 kali integral dengan batas 0 sampai A Fx dx, kan seperti itu tadi. Nah, kalau kita pakai di soal ini, sehingga diperoleh 2 kali integral dengan batas 0 sampai pi cos X per 4 dx. Nah, X per 4-nya ini kita misalkan U, sehingga turunan dari U sama dengan 1 per 4 atau 4 du sama dengan dx. Seperti itu. Kemudian kita ganti ya, X per 4-nya ini kita ganti U, dx-nya ini kita masukkan 4 du ini, sehingga diperoleh seperti ini. Terus 4-nya ini kita keluarkan, jadi 4 kali 2 sama dengan 8 kali integral dengan batas 0 sampai pi per 4 cos U du. Nah, di sini ada perubahan batas ya, yang tadinya hanya pi menjadi pi per 4. Kok bisa gitu? Karena seperti ini. Tadi kan yang kita misalkan U kan sama dengan X per 4. Jadi X-nya ini kita ganti dengan batas-batas ini. Nah, X-nya ini kita ganti dengan 0. Jadi 0 per 4 itu 0. Kemudian yang batas atasnya X-nya kita ganti dengan pi. Sehingga jadi pi per 4 seperti ini. Kemudian cos U-nya ini kita integralkan jadi sin U. Jadi 8 kali sin U dengan batas bawah 0, batas atas pi per 4. Sehingga diperoleh 4 akar 2. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tentang penggunaan keperiodikan. Syarat-syaratnya yaitu harus sistematis, berulang, berupa fungsi trigonometri, dan jarak periodiknya selalu tetap. Jika tidak, fungsi trigonometri cukup dilambangkan dengan X dx. Suatu fungsi f periodik jika terdapat suatu bilangan p sedemikian sehingga fx plus p sama dengan fx. Nah, menurut teorema D, jika f periodik dengan p, maka integral a plus p sampai b plus p fx dx sama dengan integral dengan batas a sampai b fx dx. Nah, di sini ada contoh. Integral dengan batas 1 sampai 5 fx dx sama dengan 3. Dan integral dengan batas min 5 sampai min 4 fx dx sama dengan 2. Dengan rumus fx plus 5 sama dengan fx. Maka tentukan integral dengan batas 5 sampai 15 fx dx. Nah, cara penyelesaiannya yaitu satu-satu. Kita selesaikan yang ini dulu, nanti baru yang ini ya. Nah, caranya yaitu integral 1 sampai 5 fx dx sama dengan integral 6 sampai 10 fx dx. Nah, cara memperoleh ini bagaimana? Caranya seperti ini. Ini batasnya kan 1 sampai 5, kita gunakan rumus ini, fx plus 5. Nah, jadinya 1 plus 5 sama dengan 6, 5 plus 5 sama dengan 10. Begitu juga selanjutnya,
6 plus 5 sama dengan 11, 10 plus 5 sama dengan 15. Nah, karena yang diminta ini integral dengan batas 5 sampai 15 fx dx, maka ini sudah stop sampai sini saja. Karena ini kan batas atasnya sudah sama ya. Pokoknya itu batasnya sama atau mendekati, jangan lebih. Tuh. Sehingga sama dengan 3. Kemudian untuk yang ini, penyelesaian ini sama seperti yang atas tadi. Min 5 plus 5 sama dengan 0. Min 4 plus 5 sama dengan 1. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi 0 plus 5 sama 5, 1 plus 5 sama dengan. Kemudian 5 plus 5 sama dengan 10, 6 plus 5 sama dengan 11. Nah, kalau ini kita jumlah lagi, 10 plus 5 sama dengan 15. Yang batas atasnya 11 plus 5 sama dengan 16. Berarti batas atasnya kan melebihi ini yang diminta di soal ya. Soalnya yang diminta kan batas atasnya hanya sampai 15, sedangkan kalau 11 plus 5 nanti kan jadinya 16, sehingga sudah stop. Jadi integral 10 sampai 11 fx dx sama dengan 2. Jadi untuk soal integral dengan batas 5 sampai 15 fx dx sama dengan, nah ini kita masukkan semua nilai-nilai, kita urut dari yang ini 6 integral 5 sampai 6 fx dx plus integral 6 sampai 10 fx dx plus integral 10 sampai 11 fx dx plus integral 11 sampai 15 fx dx. Kemudian kita tinggal masukkan nilainya saja. Yang ini kan berarti yang integral 6 sampai 10 fx dx ini kan berarti 3. Begitu juga yang integral dengan batas 10 sampai 15 dan integral dengan 3 sampai 5. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 3. Seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk materi integral tentu hanya itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.